era baru sebelum Jumeneng, dia disebut dengan Satrio Piningit. Nah, yang ingin aku tambahi dari penegasanku tentang Satrio Piningit ini adalah begini. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat malam. Salam sejahtera untuk semuanya, nggih. Kita ketemu lagi ini dengan Sri Teguh Bunga Dharma. Kali ini kita akan melanjutkan tema-tema yang mungkin bisa saling melengkapi ya dari video-video yang lainnya. Kali ini aku akan menjawab pertanyaan yang selama ini sering diajukan padaku. Nah, kali ini akan kujawab, tapi dengan catatan. Artinya dengan catatan tuh sebatas yang diizinkan gitu. Sampai batasan yang diizinkan ya. Karena mungkin tidak semuanya harus atau boleh di share secara publish gitu loh. Ada hal yang mungkin tidak boleh ya. Salah satu pertanyaan yang selama ini sering diajukan padaku adalah tentang yang selama ini sudah populer, sudah sangat viral di mana-mana, jadi tema sentral di mana-mana, yaitu tentang Satrio Piningit. Nah, jadi kita melanjutkan temanya sekarang. Kemarin ada Satrio ini, Satrio, sekarang kita eranya Satrio Piningit ini, nggih. Satrio Piningit. Satrio Piningit itu apakah ada? Selama ini pertanyaannya selalu begitu. Jawabanku kemarin di video sebelumnya pun sudah tak jawab, yaitu ada. Artinya Satrio Piningit adalah era baru sebelum Jumeneng. Dia disebut dengan Satrio Piningit. Nah, yang ingin aku tambahi dari penegasanku tentang Satrio Piningit ini adalah begini. Namanya Satrio Piningit ini adalah satrio yang seorang kesatria yang tersembunyi. Ingat ya, seorang kesatria yang tersembunyi, bukan seorang satria yang sembunyi. Tersembunyi dengan sembunyi itu menurutku dua hal yang berbeda. Satrio Piningit itu adalah seorang kesatria yang tersembunyi. Tersembunyi dari apa? Dari masyarakat, dari lingkungannya. Artinya mungkin saja kesatria yang selama ini diviralkan menjadi pembahasan di mana-mana itu sebenarnya pernah kita temui, kita pernah bersama, kita pernah apapun, karena memang dia tersembunyi, bukan sembunyi. Artinya adalah dia ada di tengah masyarakat, tampil di masyarakat tentu dengan caranya dia sendiri gitu loh. Beda dengan kalau misalkan sembunyi di hutan atau sembunyi di goa atau sembunyi di mana gitu loh. Jadi Satrio Piningit adalah seorang kesatria yang tersembunyi, bukan yang sembunyi loh ya. Kemudian Satrio Piningit ini dikatakan selama ini kan, atau di dalam ramalan, dia yang akan membawa perubahan zaman. Dia yang akan menata zaman baru. Nah, kalau dia selama ini itu sembunyi, misalkan sembunyi di gunung, sembunyi di hutan yang begitu lama sehingga tidak mengenal atau berjauhan dengan peradaban luar. Nah, kalau dia sendiri itu tidak mengenal peradaban, bagaimana dia akan membangun peradaban? Kan menurutku itu tidak masuk akal gitu loh. Tidak masuk akal. Kalau dia sembunyi di hutan bertahun-tahun, sembunyi di goa atau di gunung selama bertahun-tahun sampai dia menutup diri dari
peradaban yang saat ini ada, lalu suatu saat nanti baru turun, lalu membangun peradaban, menurutku itu tidak masuk akal. Tidak masuk akalnya. Untuk membangun peradaban, maka dia harus mengenali peradaban. Dia mengenali peradaban yang pernah ada, yang sedang ada, dan yang akan diadakan oleh tugasnya itu tadi. Jadi, seorang kesatria yang tersembunyi ini jelas tersembunyi ada di tengah masyarakat. Dia tidak mungkin jauh dari masyarakat. Bahkan dia pun sudah tampil di masyarakat, tetapi orang tidak mengenali dia sebagai yang itu, gitu loh. Mohon dipahami nggih ini. Jadi menurutku Satrio Piningit itu ada, dan namanya Piningit ya tersembunyi itu tadi, bukan yang sembunyi. Dia nggak perlu sembunyi gitu loh. Dia hanya menjalani perannya, kesehariannya, ya biasa aja, ada di tengah-tengah masyarakat. Dia tidak menjauhkan dirinya dari masyarakat. Dia tidak mungkin menjauhkan dirinya dari peradaban, karena dia sendiri akan membangun peradaban. Berarti dia harus mengenali peradaban yang pernah ada, yang sedang ada, dan yang akan ada. Tanpa itu tidak mungkin. Menurutku loh nggih niki. Menurut Sri Teguh Bunga Dharma. Coba jenengan renungkan. Ya. Coba jenengan renungkan kembali. Kalau selama ini mengatakan bahwa Satrio Piningit ini adalah seorang kesatria Pinandita, seorang kesatria sekaligus seorang yang mengenal keilahian, dan biasanya diasosiasikan bahwa orang yang mengenal keilahian ini sudah tidak membutuhkan duniawi, lalu dia memisahkan diri dari duniawi ini. Menurutku pemahaman seperti itu pun tidak tepat. Karena yang dimaksud tidak membutuhkan duniawi itu sebenarnya adalah dia telah melampaui keterikatannya terhadap duniawi, bukan lepas dari dunia ini gitu loh. Tetapi dia telah melampaui keterikatannya kepada duniawi ini, sehingga dia tahu bagaimana memainkan permainan dunia ini. Dia tahu bagaimana cara melakoni kehidupan ini. Kalau memisahkan diri dari kehidupan ini ya salah satu caranya dengan mati gitu. Bahkan ketika kita sembunyi di gunung, di hutan, memisahkan diri dari masyarakat luas, kita tidak bisa melepas kok dari kehidupan. Karena apa? Kalau kita di tengah masyarakat, kita tidak bisa lepas dari hiruk pikuk masyarakat. Kalau kita di hutan itu juga ada hiruk pikuknya sendiri. Mungkin dengan binatang-binatang, mungkin dengan pepohonan, mungkin dengan yang lain-lain gitu loh. Di gunung, di goa, semua harus selaras dengan lingkungan yang dimana dia tinggal kan gitu loh. Jadi kita lepas dari peradaban itu tidak mungkin. Wujud peradaban aja yang berbeda. Ada wujud peradaban di dunia luas, kehidupan peradaban masyarakat luas, ada peradaban di hutan, ada peradaban di gunung, ada peradaban di goa, atau mungkin juga peradaban di alam gaib. Apakah ada? Ada. Ya, Satrio Piningit itu mungkin sesekali waktu dia menyendiri. Mungkin dalam menyendiri itu pergi ke gunung, pergi ke goa, pergi ke hutan. Ya, pasti dia melakukan itu pada saat-saat tertentu. Tetapi kalau dia sembunyi dari masyarakat lalu pergi ke gunung, ke hutan, ke goa yang sekian lama, lalu sampai tidak mengenal peradaban, tidak mengenal kehidupan dunia luar, menurutku itu tidak masuk akal. Dia harus memahami peradaban yang pernah ada, menjalani peradaban yang sedang ada, dan dia juga harus mempersiapkan peradaban yang akan datang. Itu seorang Satrio Piningit, kesatria yang tersembunyi, bukan kesatria yang sembunyi. Mohon dipahami apa yang aku maksudkan ini. Beda istilah tapi mungkin dipahami dengan tepat ya ini. Jadi seperti itu. Aku ingin menegaskan ini kan terlalu banyaknya pertanyaan yang selama ini diajukan padaku. Nek masalah pertanyaan tentang apakah Satrio Piningit itu ada? Itu sudah tak jawab di video sebelumnya. Tapi pemahaman seorang kesatria Piningit ini yang mungkin perlu tak tegaskan kembali, dan ini sekali lagi menurut sudut pandangku loh ya. Monggo
direnungkan bersama-sama. Dan seperti biasanya, jenengan tidak harus setuju denganku. Jenengan tidak harus setuju denganku. Artinya ini sudut pandangku gitu loh. Ini sudut pandangku gitu. Jadi Satrio Piningit itu adalah kesatria yang tersembunyi. Artinya dia ada di tengah masyarakat, tampil bersama masyarakat, berkiprah di masyarakat, tapi tetap tidak dikenali secara peran gitu loh. Jadi mohon dipahami ini gitu loh. Tidak mungkin seorang yang akan bangun peradaban, membuat sistem baru, dia tidak mengenal sistem yang pernah ada, yang sedang ada, dan yang akan ada. Itu tidak mungkin. Tidak masuk akal seperti itu. Jadi mohon dipahami dengan tepat gitu loh. Dan masih banyak pula yang selama ini ramalan-ramalan yang mengatakan Satrio Piningit itu begini. Ya, itu bisa benar. Tetapi seperti yang kukatakan tadi, artinya seorang kesatria yang Piningit ini, dia harus mengenali peradabannya, peradaban yang pernah ada, peradaban yang sedang ada, dan peradaban yang akan ada. Dia harus mengenali ini. Artinya dia pasti akan selalu menyesuaikan keadaan. Dia pasti akan menyesuaikan keadaan. Dia pasti mengikuti irama hidup yang ada, sampai pada satu titik nanti dia mengambil kendali, lalu menciptakan, memulai sistem baru. Di dalam ramalan titik balik dia membuat kendali ini adalah disebut dengan goro-goro. Jadi saat goro-goro muncul, dia akan mengambil kendali. Dan ini tak benarkan. Jadi menurutku adalah kapan Satrio Piningit ini tampil secara vulgar, secara apa adanya adalah saat goro-goro. Di sana kemampuannya diuji. Seluruh kemampuannya akan diuji pada saat goro-goro itu. Seorang Satrio Piningit yang selama ini diviralkan, diramalkan, pasti punya kemampuan untuk mengendalikan alam. Karena di Jawa itu ada keyakinan seorang ratu, seorang pemimpin Jawa Nusantara ini bukan hanya memimpin manusia, ia harus mampu memimpin alam, termasuk alam halus. Itu harus ada di dalam kendalinya dia. Itu ratu atau pemimpin menurut kultur Jawa, keyakinan Jawa, keyakinan Nusantara. Pasti seperti itu. Ya. Dipahami nggih? Sekali lagi, jenengan tidak harus percaya, jenengan tidak harus setuju denganku. Tetapi sekali lagi ini sudut pandangku. Dan menurutku ini bukan hal yang baru, cuman aku tegaskan aja karena terlalu banyaknya pertanyaan. Mungkin ada orang yang ingin mendengar hal ini dari sudut pandangnya seorang Sri Teguh Bunga Dharma. Jadi sekali lagi tegaskan, ya Satrio Piningit itu ada, ya ada. Dan Satrio Piningit adalah kesatria yang tersembunyi. Dalam tanda kutip ya, tersembunyi, bukan yang sembunyi. Dia harus ada di tengah peradaban. Dia harus mengenali peradaban untuk membangun peradaban. Dia tidak mungkin lepas dirinya dari peradaban. Tidak mungkin. Seseorang yang tidak mengenali peradaban, melepaskan diri dari peradaban, tidak mungkin bisa membangun peradaban. Ya, sekali waktu dia memisahkan diri, menenangkan diri, entah pergi ke hutan kah, atau ke gunung kah, atau ke gua, atau ke tempat manapun, ya, itu bisa. Itu bisa. Tetapi seperti yang aku bilang tadi, dia tidak akan lepas dari peradaban. Dia tidak mungkin lepas dari peradaban. Dia akan tetap ada di dalam peradaban. Karena dia bertugas untuk membangun peradaban. Dan titik balik dia mengendalikan peradaban, tampil untuk mengendalikan peradaban adalah saat nanti ketika goro-goro memuncak. Dipahami nggih? Semoga sudut pandang yang kutampilkan ini mampu memberikan inspirasi untuk panjenengan semua. Sekali lagi, jenengan tidak harus setuju dengan apa yang kusampaikan. Silahkan jenengan punya penafsiran sendiri, monggo. Sekali lagi, ini adalah Satrio Piningit menurut sudut pandangku. Seorang sudut pandang seorang Sri Teguh Bunga Dharma. Dipahami nggih? Matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu.